Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Afazi dan Zubair. Saya dari kelas A semester 5. Yang terhormat dosen mata kuliah Pak Akram. Jadi di sini saya membawakan jurnal dari Wida Adnistia Suarso mengenai komunikasi pemasaran yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial oleh Organisasi Non-Profit. Jadi di abstrak yang ada di sini dituliskan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis strategi komunikasi pemasaran sosial Indonesia AIDS Coalition atau IAC dalam kampanye ODHA Berhak Sehat atau yang biasa disingkat OBS. Kampanye merupakan bentuk pemasaran ide dan gagasan tentang perubahan sosial, sehingga pendekatan pemasaran sosial dapat digunakan dalam konteks kampanye sosial. Strategi yang dimaksud terbagi menjadi downstream strategi dan upstream strategi. Melalui downstream strategi, IAC membangun strategi komunikasi pemasaran kampanye dengan menjadikan masyarakat sebagai target kampanye. Sedangkan upstream strategi merupakan strategi komunikasi pemasaran sosial yang mengacu pada upaya IAC untuk mempengaruhi kebijakan dengan menggalang dukungan dan mempromosikan isu atau persoalan tertentu yang berkaitan, di mana peneliti berusaha menggambarkan fenomena kampanye sosial yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemasaran sosial. Dan juga ada pun tahap analisis data kualitatif dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh IAC dalam kampanye OBS, baik downstream strategi ataupun upstream strategi, belum cukup maksimal dalam mencapai tujuan kampanye. Nah, jadi kita langsung kepada metode penelitiannya. Di sini penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran sosial IAC dalam kampanye ODHA Berhak Sehat. Oke. Yang terbagi dalam teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. Jadi kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Di sini yang pertama ada strategi komunikasi pemasaran sosial melalui downstream strategi. Di sini produk sosial kampanye OBS dijelaskan. Informasi seputar HIV AIDS sangat sulit diperoleh masyarakat. Jika ada informasi tersebut lebih bersifat ilmiah dan sehingga sulit dipahami oleh orang awam. Jadi tidak perlu heran apabila sering terjadi tindakan-tindakan yang menyebabkan manusia mengalami HIV AIDS. Nah, produk dalam pemasaran sosial bisa berupa benda berwujud tangible object, juga benda tidak berwujud intangible object. Produk utama dari pemasaran sosial adalah ide tentang perubahan perilaku serta barang dan layanan yang mendukung ide yang ditawarkan. Nah, di sini produk sosial yang dipasarkan kampanye OBS adalah informasi yang benar tentang HIV/AIDS untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman terkait HIV/AIDS secara lebih baik kepada masyarakat. Informasi tersebut mencakup informasi dasar tentang apa itu HIV, bagaimana virus tersebut dapat menular, dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengidap HIV. Sebagai pendukung, produk kampanye OBS juga terdiri dari aplikasi mobile, AIDS Digital, dan BBM Group. Dan mencermati produk sosial yang ditawarkan kampanye OBS dalam upaya merubah perilaku masyarakat membuktikan bahwa perkembangan teknologi jelas membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang kesehatan.
Dan juga pemanfaatan teknologi mobile phone dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV telah banyak dilakukan oleh berbagai negara. Baik fitur standar yang dimiliki mobile phone yaitu short message service atau yang biasa kita bilang SMS, maupun aplikasi mobile yang semakin marak seiring perkembangan smartphone. Beberapa di antaranya digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan yang sifatnya pencegahan, memfasilitasi pemberitahuan hasil tes, meningkatkan kepatuhan dan pengobatan HIV, dan meningkatkan kunjungan ke layanan kesehatan. Lalu itu yang dilakukan tadi, itu produknya. Jadi terus ada biaya perolehan produk sosial kampanye OBS. Biaya yang harus ditanggung atau pengorbanan yang harus dilakukan oleh kelompok target kampanye untuk memperoleh informasi maupun produk dan layanan kampanye OBS terbagi menjadi biaya moneter dan non moneter. Biaya moneter berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk-produk pendukung, sedangkan biaya non moneter merupakan biaya-biaya seperti waktu, resiko, usaha, energi, dan perasaan tidak nyaman yang bersifat relatif bagi target sasaran. Tujuan harga pada pemasaran sosial dapat dijelaskan melalui exchange theory. Dalam sistem pemasaran, pertukaran didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa, atau sumber daya antara dua pihak atau lebih dengan harapan atas keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dalam pemasaran sosial. Produk seringkali sulit untuk dipromosikan karena memiliki harga yang tinggi. Produk seperti perilaku dan sikap membutuhkan komitmen jangka panjang dan tidak dapat dijual semudah produk pada pemasaran komersial. Nah, jadi apa yang coba mereka jual itu bukan barang seperti pada umumnya kita berjualan, membawa uang dan membeli barang. Dia tidak seperti itu. Yang mereka ingin lakukan ini adalah mereka ingin menanamkan kepada masyarakat untuk menghindari ini. Bagaimana supaya jualan mereka itu bisa berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, bisa istilah kasarnya itu bisa mendoktrin masyarakat untuk bagaimana caranya menjauh dari virus ini. Nah, kemudian di sini ada media sosial sebagai saluran utama kampanye OBS. Dalam menyediakan informasi kepada target sasaran, OBS menjadikan website, beragam media sosial yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai saluran kampanye. Nah, jadi mereka melakukan ini karena di zaman yang sekarang yang penuh dengan media sosial ya. Kalau di zaman sekarang itu memang pemakaian orang-orang dalam menggunakan media sosial memang kita tahu itu sudah menjadi seperti kebutuhan pribadi, sehingga kalau mereka ingin memasarkan itu lewat media sosial, mereka mengharapkan lebih gampang untuk menjangkau masyarakat dalam segala kalangan. Dan termasuk juga kebanyakan pengidap HIV/AIDS itu ada di usia-usia remaja hingga dewasa yang sudah tentu memakai media sosial. Dan juga di sini ada kegiatan pendukung kampanye OBS. Nah, sebagai sebuah gerakan yang bersifat online di dunia maya, kampanye OBS menyadari betul bahwa melaksanakan kegiatan offline tidak kalah penting dalam mencapai tujuan kampanye. Jadi mereka selain melakukan kegiatan online yang mereka pasarkan lewat media sosial mereka juga mengadakan kegiatan offline yang dimana mereka bisa berhadapan langsung dengan masyarakat untuk bagaimana caranya mereka menjual produk mereka. Dan juga ada kemitraan dalam kampanye OBS. Pihak yang menjadi mitra utama dalam kampanye OBS adalah semua kelompok penggiat isu HIV/AIDS di seluruh dunia. Dan tentunya sebenarnya kelompok yang kemungkinan besar tidak termasuk di dalam kemitraan ini adalah kelompok-kelompok yang mendukung kegiatan-kegiatan yang menyebabkan HIV/AIDS seperti kelompok-kelompok LGBT. Mereka sudah pasti tidak masuk di sini. Karena apa? Karena
perbuatan mereka bisa menyebabkan HIV/AIDS, sehingga kalau mereka mengikuti kegiatan ini, mereka memitrakan diri dengan kegiatan anti HIV/AIDS ini, mereka seolah itu menjilat ludah mereka sendiri. Nah, jadi mereka menghindari kegiatan seperti ini. Nah, yang sudah tentu bermitra dengan mereka adalah kelompok-kelompok yang tentang kesehatan, mungkin kelompok dari kesehatan jiwa, kesehatan jantung, kelompok kesehatan yang terbagi ada beberapa di Indonesia. Nah, itu semua pasti bermitra dengan mereka. Nah, yang kedua di sini ada strategi komunikasi pemasaran sosial melalui upstream strategi. Jadi kalau yang melalui upstream ini ya, yang pertama itu ada kampanye OBS dalam menarik perhatian media. Jadi mereka itu memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi secara viral dalam tempo yang relatif singkat, tapi dapat diingat orang dalam jangka waktu yang panjang sampai seumur hidup orang itu di dunia ini. Nah, jadi media sosial ini sangat berpengaruh ya pada keberhasilan mereka dalam upstream strategi. Di sini mereka menyebarkan isu, di sini mereka merujuk pada pemberitaan di media massa, cetak, elektronik maupun online terkait isu yang dikampanyekan. Jadi bukan cuma media online saja. Jadi semua media mereka wabahi, mereka kampanyekan apa yang seharusnya mereka kampanyekan untuk membebaskan negara ini dari HIV/AIDS. Dan tentunya untuk memperoleh coverage media maka diperlukan advokasi media selaras dengan pernyataan Kaufman 2003 halaman 7 bahwa advokasi media dirancang untuk mempengaruhi kuantitas dan kualitas coverage media tentang suatu isu. Nah, juga di sini yang kedua itu ada kampanye OBS dalam memperoleh dukungan publik ya. Jadi kampanye OBS dalam memperoleh dukungan publik ini dia tidak berbeda dengan upaya memperoleh coverage media ya. Jadi kalau seperti yang tadi itu kita lewat media. Nah, yang kali ini upaya mereka seperti yang tadi offline. Nah, tapi offline di sini mereka seperti membuat citra baik terhadap masyarakat. Mungkin mereka beramal, membagi-bagikan makanan gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi pada intinya mereka mencoba mendekatkan diri untuk mendapatkan dukungan publik secara langsung dengan berhadapan. Dan juga kampanye OBS dalam yang ketiga itu adalah kampanye OBS dalam memperoleh dukungan pembuat kebijakan. Dukungan pembuat kebijakan diartikan sebagai kesediaan pembuat kebijakan untuk mengambil langkah mendukung suatu isu atau usulan kebijakan. Jadi yang di sini ini